Masalah sejarah iblis dalam perspektif Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki banyak kesamaan, terutama mengenai asal-usulnya sebagai makhluk yang awalnya mulia, namun jatuh karena kesombongan. Berikut penjelasan rinci berdasarkan sumber-sumber utama dalam Islam dan perspektif lainnya. Penciptaan dan kedudukan awal iblis. Dalam Islam, iblis awalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah dan termasuk golongan jin, bukan malaikat. Hal ini disebutkan dalam Kisah Al-Kahfi 50 yang menegaskan bahwa iblis berasal dari bangsa jin dan memiliki kebebasan berkehendak. Sebelum kejatuhannya, iblis memiliki kedudukan tinggi, bahkan disebut-sebut sering beribadah bersama para malaikat. Dalam beberapa tafsir, disebutkan bahwa iblis dahulu dikenal dengan nama Azazil dan merupakan salah satu makhluk yang sangat taat. Kejatuhan iblis, kesombongan dan penolakan sujud kepada Adam. Kejatuhan iblis terjadi ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam AS, dan memerintahkan seluruh makhluk di langit untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Perintah ini terdapat dalam QS Al-Baqarah, QS Al-Araf 11-12, dan ayat lainnya. Namun iblis menolak perintah Allah dengan alasan bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan ini membuat iblis dikutuk dan diusir dari surga, serta dijanjikan neraka sebagai tempat kembali. Namun, sebelum diusir, iblis meminta penangguhan waktu hingga hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Allah mengabulkan permintaannya sebagai bentuk ujian bagi manusia. Peran iblis dalam menyesatkan manusia. Sejak saat itu, iblis dan keturunannya yang disebut setan memiliki misi utama untuk menggoda manusia agar menjauh dari jalan kebenaran. Beberapa metode utama iblis dalam menyesatkan manusia: menghiasi perbuatan dosa agar terlihat indah, rupa, membisikkan was-was dan keraguan dalam hati manusia, mengajak manusia untuk kufur dan kemudian meninggalkannya dalam kesesatan. Al-Hasyr 4. Iblis dalam perspektif Kristen dan Yahudi. Dalam kekristenan, iblis sering disebut sebagai Lucifer, malaikat yang jatuh karena kesombongan. Konsep ini berasal dari Yesaya 16-16 dan kitab-kitab Perjanjian Baru yang menyebut iblis sebagai penguasa dunia yang menyesatkan manusia. 2 Korintus 4. Dalam Yudaisme, sosok iblis kurang menonjol dibandingkan dalam Islam dan Kristen. Namun, ada konsep hasatan yang berarti sang penuduh atau musuh yang berperan sebagai makhluk yang menguji kesetiaan manusia kepada Tuhan. Seperti dalam kisah Ayub. Kitab Ayub 5. Akhir dari iblis dan pengikutnya. Dalam Islam, iblis akan dihukum di neraka bersama para pengikutnya pada hari kiamat. Dalam QS Shed 2285, Allah menegaskan bahwa iblis dan pengikutnya akan memenuhi neraka. Dalam kekristenan, Wahyu 20:10 menyebut bahwa iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama pengikutnya untuk dihukum selamanya. Kesimpulan, iblis awalnya adalah makhluk yang taat, tetapi jatuh karena kesombongan dan menolak perintah Allah. Ia berjanji untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat dan terus berusaha menggoda manusia. Dalam Islam, ia berasal dari jin, sedangkan dalam kekristenan dan Hinduisme, ia sering dikaitkan dengan malaikat yang jatuh. Pada akhirnya, iblis dan pengikutnya akan dihukum di neraka. Sejarah iblis ini menjadi pelajaran bagi manusia tentang bahayanya kesombongan dan pentingnya ketundukan kepada Allah.